ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacanya bagi kita sekalian. Mari kita menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Roma pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah di atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Roma ini kitab yang ditulis oleh Paulus, dan pasal 1 sampai pasal 11 ia membahas tentang hal-hal yang bersifat doktrinal atau yang menjadi pokok atau dasar daripada iman-iman Kristen yang bersifat pengajaran. Sedangkan pasal 12 sampai terakhir ia bicara tentang penerapan daripada doktrin itu. Sehingga pasal 12 itu dimulai dengan hendaklah mempersembahkan diri sebagai satu persembahan yang kudus kepada Allah dan berkenan. Nah, saudara-saudara yang terkasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah kita membicarakan tentang makna daripada penghakiman Allah itu sendiri. Jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, pasal 2 ini Paulus merupakan bagian dari pendahuluan atau ia membuka jalan secara khusus kepada orang-orang non-Yahudi untuk yang mereka yang secara khusus mencari sejahtera, kemuliaan, dan seterusnya, dan mereka akan menemukan itu di dalam Kristus. Nah, pasal 2 ini juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan mengkisahkan atau Paulus mengangkat tentang satu tema yang sangat fundamental di dalam iman Kristen, yaitu penghakiman Allah itu sendiri. Nah, secara umum kalau kita memperhatikan di dalam pasal 2 ini, maka ini bicara secara umum, berlaku atas semua manusia.
Jadi Tuhan kita itu bukan saja Tuhannya orang Kristen, tetapi Tuhan setiap bangsa. Dia yang menjadikan segenap bumi ini, setiap manusia, maka ia juga yang memiliki hak untuk menghakimi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman, kalau kita melihat penghakiman itu sebagai jurang yang sebenarnya tak terseberangi antara kekudusan Allah dan juga keberdosaan manusia. Jadi manusia tidak mungkin datang kepada Allah melalui perbuatan baik, karena memang itulah isu yang sementara diangkat, atau hipotesis begitu ya. Hipotesis yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan dalam bagian ini, karena pasal 2 ini Paulus sementara seolah-olah ia berdialog begitu dengan lawan bicaranya tentang hipotesis yang mereka sementara pertahankan atau pegang. Nah, secara khusus mengenai orang-orang Yahudi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi ini orang yang satu bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mereka diberi janji Tuhan, mereka diberi Taurat, mereka diberi sunat, mereka diberi secara khusus pemilihan oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya hal-hal ini mereka jadikan suatu kebanggaan begitu ya. Mereka menjadikan itu sebagai satu kebanggaan untuk mereka meninggikan diri lebih daripada orang lain. Sama seperti tadi kita ada bercerita ya, dalam fenomena-fenomena yang kemarin kita hadapi di Bapak Ari di persekutuan. Jadi kondisi ketiadaan dari karunia tertentu, ya kan, dalam sebuah komunitas akan menimbulkan orang yang memiliki karunia tersebut itu dia meninggikan diri gitu, karena yang itu tidak punya dan saya punya. Atau mungkin contohnya yang lain seperti ini. Di sini kan identik dengan identik ya, maksudnya sangat umum dengan ini masalah tanah gitu, pindah pilar apa segala macam. Kemudian ada orang yang mungkin melakukan hal itu, kemudian beberapa hari kemudian sakit ataupun meninggal. Maka akan sangat mudah orang yang menjadi korban itu untuk mengatakan itu nah. Jadi ada satu perasaan peninggikan diri bahwa itu merupakan sebuah penghukuman gitu. Namun terselip satu kesombongan bahwa kita lebih daripada mereka. Nah, saudara, ini hal yang umum dan menjadi satu pengertian umum di masyarakat. Nah, saudara-saudara, jika kita memperhatikan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka di sini kita lihat bagaimana penghakiman Allah itu berlaku, termasuk mengenai hati nurani, pikiran orang itu secara terbuka di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sebuah penghakiman yang sangat tidak bisa seorang pun itu membawa atau mempertukarkan kebaikan setiap tingkah lakunya untuk membayar atau melunaskan atau luput dari penghukuman, itu tidak ada, begitu ya. Nah, ini penghakiman yang sampai jauh ke dalam hati nurani, seperti ada tertulis itu dikatakan di dalam ayat 15. Menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis dalam hati mereka, suara hati mereka turut bersaksi, pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Nah, ini penghakiman Allah itu bersifat tuntas, komplit atau lengkap. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita lihat di sini bahwa penghakiman Allah itu yang pertama itu bersifat jujur. Bersifat jujur. Nah, sifat kejujuran itu lahir daripada kekudusannya. Kita lihat di dalam Alkitab ya, kalau dibandingkan dengan beberapa orang yang seringkali mengatakan Alkitab itu porno gitu kan, akan memuat kisah-kisah kejatuhan para hamba Tuhan dan seterusnya, baik dari Adam, kemudian Abraham, sampai ke persinahan Daud dan seterusnya, Salomo dan seterusnya, sehingga dianggap bahwa Alkitab itu kitab yang kotor begitu ya, karena menceritakan kisah-kisah kejatuhan seperti itu. Tapi justru disitulah Alkitab itu jujur begitu. Nah, ini kita dapat bandingkan dengan mungkin kitab orang lain yang selalu menyembunyikan akan kesalahan nabinya, kesalahan para pendirinya, tapi tidak dengan Alkitab. Nah, itulah sebenarnya mencerminkan bagaimana yang namanya suci itu dia jujur gitu ya. Sehingga kita bersyukur bahwa Alkitab itu selalu, firman Tuhan itu selalu jujur menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Bahkan yang tersembunyi di dalam hati nurani kita pun diungkapkan oleh firman-Nya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi penghakiman Allah itu yang pertama, ia bersifat jujur. Dan kemudian penghakiman itu tidak ada seorang pun yang dapat menghindar daripada penghakiman Allah itu sendiri. Ayat pasal 2 ayat pertama mengatakan begini. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab di dalam menghakimi orang lain,
engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan hai engkau manusia, hai yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau dapat luput dari hukuman Allah? Jadi saudara, kita lihat di sini ya, ada satu kalimat di sana mengatakan, adakah engkau sangka, begitu ya. Bayangkan ya, keagamaan, bahkan kelompok ataupun kekristenan bertahan dengan sebuah anggapan atau sebuah hipotesa yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan. Orang menganggap bahwa perbuatan baik itu Tuhan akan membalasnya pada suatu hari. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, murka Allah itu jelas sekali bahwa, dan dia menempatkan di sini bahwa perbuatan baik itu sama sekali bukan pertukaran. Waktu Allah itu menghakimi akan kemanusiaan kita yang berdosa atau dosa itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa penghakiman itu didasarkan pada sifat Allah yang tidak berubah, kekudusan Allah atau kebebasan Allah. Jadi kudus itu berarti terpisah, dan keterpisahan Allah itu menyatakan satu sifat konsisten, gitu ya. Jadi Tuhan itu konsisten. Ketika ia berkonfrontasi dengan dosa akan selalu konsisten dimanapun, kapan saja, begitu ya. Tetapi kita bersyukur bahwa ayat 4 itu mengatakan begini, bahwa ada kekayaan kemurahannya, kemudian ada kesabarannya, ada kelapangan hatinya, yang manusia itu menganggap sepi akan hal-hal itu. Jadi sebelum Allah itu menghukum manusia, maka ia selalu ada, seolah-olah dia memberikan ruang pengampunan, ruang untuk orang itu mencari dia, kelapangan hatinya, kesabarannya, kemurahannya. Dan ini berlaku secara umum untuk semua manusia. Sehingga Alkitab menyebutkan baik orang Yunani ataupun orang Yahudi, hal ini berlaku secara umum kepada semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita temukan di sini bahwa sebelum murka Allah itu dinyatakan, maka ia selalu menyatakan sebuah ruang untuk manusia itu boleh datang kepada dia. Nah, ini hal yang luar biasa. Jadi Tuhan itu bukan pribadi yang kita berbuat salah sedikit pun langsung dihajar, tidak. Ia selalu membuka ruang untuk kita datang kepada dia. Kita masih ingat kisah tentang di dalam perjanjian lama ketika Musa itu menerima 10 hukum Taurat di atas gunung Sinai. Jadi selama Tuhan itu 40 hari Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung, apa yang dilakukan orang Israel di bawah? Mereka membuat patung, kan? Mendesak Harun, kemudian Harun pun mengiyakan mereka. Mereka membuat patung lembu emas dan mereka menyembahnya. Saudara bisa bayangkan ya, hukum Allah itu sementara diberikan, dan pada saat yang sama orang Israel sementara menyembah berhala di bawah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di dalam Keluaran pasal 20 itu dikatakan, aku adalah pribadi yang panjang sabar, penuh kasih setia, dan seterusnya, waktu Tuhan berbicara dengan Musa awal-awal itu. Nah, ketika Musa turun dari gunung Sinai dan mendapati keberdosaan orang Israel, ia pertama-tama menegur Harun, dan kemudian ia menghancurkan patung lembu emas itu dan menjadi debu dan memberikan minuman kepada bangsa itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan Musa menaikkan doa seperti yang Tuhan katakan, ia panjang sabar, kasih setia, dan seterusnya. Artinya memang sebelum penghakiman itu diberikan, nah ini Musa itu tahu bagaimana mengambil hatinya Tuhan, gitu ya. Mungkin dalam pengertian bahasa atau antroposentris, begitu ya. Walaupun kita tahu bahwa semua itu berada di dalam rancangan Tuhan, tetapi Musa dapat melihat ada satu ruang di mana sebelum penghakiman itu diberikan, Allah memberikan sebuah ruang bagi mereka untuk datang kepada dia. Bahkan Musa pun menawarkan dirinya, begitu ya. Kalau bisa, hapuskan namaku dari kitab kehidupan, tetapi jangan binasakan mereka. Bahkan Allah berjanji dengan Musa bahwa bila perlu Musa itu saja yang dia akan menjadikan satu bangsa yang besar untuk menggantikan atau setelah ia membinasakan orang-orang Israel yang sementara menyembah berhala pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita temukan di sini satu alur kisah di dalam Roma pasal 2 bahwa Tuhan itu Tuhan yang menghakimi setiap orang tanpa memandang bulu. Tetapi ia juga dengan kemurahan, kekayaan kemurahannya, kesabaran, kelapangan hatinya, terbuka untuk semua orang datang kepada dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi karena fakta tentang keberdosaan, maka orang menganggap sepi
akan kemurahan Allah yang menuntun mereka kepada pertobatan. Jadi orang menganggap remeh, kok sekarang kan Tuhan belum hukum ketong gitu ya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita bersalah, Tuhan langsung menyatakan hal itu, atau mungkin Tuhan memukul kita ya. Anak yang kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Tetapi jika pembiaran Tuhan biarkan kita tersesat begitu ya, dengan segenap ketersesasan kita tanpa ia mungkin menghukum secara fisik, maka sebenarnya itu adalah sebuah penghakiman. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 itu ya, ayat 26 saya baca bagi kita. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka, dan mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi satu sisi Tuhan itu ketika ia menegur umatnya, maka ia langsung menyatakan penghakiman, karena memang yang pertama dihakimi itu kan dari rumah Allah gitu ya. Orang-orang percaya itu sendiri, dari dalam gereja itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita lihat penghakiman Allah itu adalah merupakan konsistensi daripada kekudusannya terhadap keberdosaan. Karena memang jurang yang tidak mungkin diseberangi. Bahkan Musa ketika ia menawari dirinya untuk namanya dihapuskan dari kitab kehidupan, itu pun tidak cukup begitu. Itu pun tidak cukup untuk membasuh ataupun membayar setiap kesalahan daripada yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita bersyukur bahwa ada satu pribadi yang menjembatani jurang yang tak terseberangi itu. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah manusia yang hidup tunduk di bawah hukum Taurat, tetapi ia adalah pribadi yang tidak berdosa. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kematian dan pengorbanan Kristus, disitulah kita lihat murka Allah begitu sempurna dinyatakan, tetapi juga kasih Allah itu dinyatakan bagi kita. Sehingga dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, maka ketika seseorang itu berdiri di hadapan Allah, maka kebenaran Kristus itu diimputasikan kepada kita menjadi dasar pembenaran untuk kita berada di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak melihat kita, tetapi ia melihat Kristus di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kebenaran yang sangat luar biasa, bahwa penghakiman Allah itu konsisten, ia tidak akan pernah surut. Tetapi jika ia menunda, maka ia selalu memberikan kesempatan untuk kita mencari dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penghakiman Allah itu bersifat menyeluruh, dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita, sehingga kita berada di hadapan Allah yang suci itu. Kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita menjadi dasar pembenaran, bahwa sehingga dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan baik begitu ya. Nah, kalau perbuatan baik yang selalu dibanggakan oleh orang Yahudi, orang Yunani, itu pun tidak cukup. Bahkan Musa yang menawarkan dirinya untuk namanya dihapuskan dari kitab kehidupan, itu pun tidak cukup untuk menjembatani jurang yang terpisahkan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kriteria seseorang itu untuk luput ya dari penghakiman Allah itu adalah kehadiran iman tanpa perbuatan baik. Jadi iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kebenaran yang dikatakan adalah kebenaran Kristus yang diimputasikan kepada orang-orang berdosa sebagai dasar kebenaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu orang yang diberi Taurat, orang-orang yang diberi janji Tuhan, sehingga menjadi alasan bagi mereka untuk mereka menyombongkan diri lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Sama seperti yang tadi saya bilang, bahwa ketiadaan hal-hal ini pada bangsa-bangsa yang lain itu ternyata menjadi ada terselip kesombongan daripada orang-orang Yahudi. Oh, saya bangsa pilihan Tuhan, keturunan daripada Abraham, pemegang janji Tuhan, diberi Taurat, diberi perjanjian dan seterusnya. Sehingga mereka memandang hal-hal ini tidak ada pada bangsa lain,
dan mereka menganggap itu sebagai satu kesombongan. Mereka dengan ketaatan penuh terhadap Taurat dan seterusnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa di tengah-tengah penghakiman yang sementara dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka Paulus melihat hal ini bahwa hai engkau manusia, siapapun juga yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau sendiri menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi Tuhan tidak pandang bulu seperti ayat yang ke-11 itu. Sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan tidak memandang bulu. Artinya tidak ada persyaratan, kriteria Tuhan dalam penghakiman Tuhan itu. Kalau salah dikatakan salah, dan kalau benar itu berdasarkan kebenaran Kristus, maka ia luput dari penghukuman. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ini terbuka bagi sebuah bangsa, baik orang Yahudi ataupun orang Yunani. Ayat 6 ia mengatakan begini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, ini hal-hal yang dicari bukan saja oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan semua bangsa. Tetapi murka geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan, kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi, penderitaan dan kesesakan itu diartikan sebagai kesesakan yang secara penuh begitu ya. Bukan saja secara fisik, tetapi secara batin itu ya. Saudara, kita lihat bahwa orang kalau jatuh di dalam dosa itu ada satu pergumulan yang begitu luar biasa di dalam batin, sehingga seolah-olah dia dalam setiap ruang sisi manapun tidak akan lolos begitulah dari penghakiman Tuhan itu. Jadi tidak ada ruang di mana orang itu, siapapun juga itu, lolos dari penghakiman Tuhan. Apalagi ketika ia membawa segenap perbuatan baik, jasanya sebagai pertukaran dengan penghakiman Tuhan untuk lolos dari penghakiman Tuhan, itu tidak ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita lihat orang Israel itu kan sangat bangga dengan Abraham, Musa, dan seterusnya. Tetapi orang-orang tersebut tidak bisa menjembatani akan ruang yang dimana keberdosaan manusia itu memisahkan mereka dari Allah yang kudus itu. Bahkan sekalipun nama Musa itu dihilangkan daripada kitab kehidupan, itu pun tidak cukup. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kebenaran Kristus itu diimputasikan kepada kita, sehingga hal itu menjadi dasar pembenaran bagi kita. Sehingga Roma pasal 2 ini mau menempatkan bahwa kriteria seseorang luput dari penghukuman adalah iman tanpa perbuatan baik, atau sola fide gitu. Hanya iman saja, tidak ada perbuatan yang bisa kita banggakan gitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus adalah pribadi yang dimana dia datang dan terkena murka Allah, tetapi kasih itu dinyatakan kepada kita. Nah, pada pagi hari ini juga kita akan merayakan, kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Kita mengingat bagaimana Allah itu murka, tetapi pada saat yang bersamaan ia juga membuka ruang untuk bagaimana kasih itu dinyatakan bagi kita. Sehingga ayat 4 kalau kita baca sedemikian, maka biarlah ini menjadi satu respon bagi kita, bahwa kita tidak menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka hukuman Allah yang adil itu dinyatakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti kita di kali air nona, kali sembunyi itu kan suka mandi di kali gitu. Kalau air mulai kurang ke pagar, itu air dia mulai tinggi gitu. Tapi ada saat-saat tertentu itu kalau itu pagar dia rubuh, itu air itu tak tertahankan begitu deras. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus satu sisi membicarakan tentang penghakiman yang dialami oleh orang-orang percaya, tetapi ada ruang anugerah bagi setiap orang. Tetapi ia juga membicarakan pada satu hari ketika Yesus Kristus itu datang, maka penghakiman yang sempurna itu akan terjadi di sana kepada semua manusia tanpa pandang bulu. Jadi masa-masa sekarang di mana orang masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melihat akan kemurahan kebaikan Tuhan,
Tetapi itu adalah sementara ruang yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita tidak menganggap sepi akan kemurahan hatinya, akan kebaikan-kebaikannya, akan kelapangan hatinya. Sebab itu semua menuntun kita kepada pertobatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini di dalam khotbah yang singkat ini. Maka marilah kita tidak menganggap sepi kekayaan kemurahannya, bahwa kita tahu bahwa penghakiman Allah itu berlaku jujur atas kita. Jika orang-orang yang percaya saja hampir-hampir tidak luput gitu. Itu maksudnya kata ini. Tapi maksudnya kita itu luput begitu ya. Luput maksudnya karena kita telah dibenarkan oleh Kristus melalui imputasi daripada kebenaran itu, maka kita dibenarkan, kita diselamatkan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, ruang di mana Tuhan berikan, maka jangan kita henti-henti untuk atau bosan-bosan untuk kita terus datang kepada Dia, untuk terus mengaku setiap salah dan dosa kita, dan melakukan perbuatan baik seperti di dalam Efesus pasal yang kedua, bahwa kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik untuk diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena kita telah diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan bahwa penghakiman Tuhan bersifat jujur kepada setiap manusia, termasuk kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Engkau Allah yang murka, tapi kami bersyukur bahwa melalui kelapangan hati-Mu, melalui kerelaan yang Engkau berikan dan Engkau sediakan Kristus bagi kami, sehingga kami boleh dibawa untuk percaya kepada Dia. Kami bersyukur kami luput dari penghukuman-Mu Bapa. Selama kami masih ada dalam dunia ini, kiranya kami ditolong oleh Roh Kudus untuk kami juga melakukan perbuatan baik seperti yang Engkau minta bagi kami yang sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan ini menolong, mengingatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saya serahkan kembali.